Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1429. Peradaban leluhur. Ye Guan menggendong Sui Gujin di punggungnya dan berjalan menuju istana perunggu kuno. Dia tidak berani menggunakan kekuatannya sendiri karena takut menarik perhatian pria kuat misterius itu. Ye Guan sedang menderita saat ini, karena tubuh Sui Gujin begitu lembut, seakan-akan tidak memiliki tulang, dan ia digendong di punggungnya. Kontak dekat itu tidak hanya membuatnya dapat merasakan dengan jelas kelembutan dan kehangatan yang datang dari belakangnya, tetapi ia juga dapat dengan jelas mencium aroma samar yang keluar dari tubuh Sui Gujin. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba menurunkannya dan berkata, "Nona Sui, Anda sebaiknya pergi sendiri." Sui Gujin menatapnya. Matanya seolah mampu melihat isi hati orang-orang. "Kamu adalah seorang kultivator pedang. Dan seorang kultivator pedang seharusnya memiliki pikiran yang tenang. Tetapi sekarang, pikiranmu penuh dengan pikiran-pikiran yang acak. Bagaimana kamu bisa berkultivasi pedang?" Ye Guan berkata dengan dingin, "Itu tidak ada hubungannya denganku, itu masalahmu sendiri." Alis Sui Gujin sedikit berkerut. Ye Guan berkata terus terang, "Nona Sui, Anda terlalu cantik. Saya tidak bisa menahan diri jika menggendong Anda di punggung saya." Sui Gujin tercengang. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Siapakah yang menetapkan bahwa praktisi pedang harus patuh? Yang dikultivasikan oleh para praktisi pedang adalah pikiran mereka, bukan pantangan seks. Kalau kamu ingin berlatih ilmu pedang, kamu harus menjauhi seks. Itu konyol. Secara umum, pria hanya akan mengatakan bahwa dirinya adalah pria sejati dalam satu situasi, yakni ketika wanitanya benar-benar jelek. Sui Gujin menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tampak tenang. Tidak perlu ada permainan berpura-pura dengan wanita ini. Itu tidak ada gunanya. Lebih baik jujur. Begitu saja, setelah mereka berdua terdiam beberapa saat, Sui Gujin berkata, "Gendong saja aku di punggungmu." Ye Guan terdiam. Sui Gujin berkata dengan dingin, "Kau boleh berpikir apapun yang kau mau, toh itu tidak ada gunanya." Sambil berbicara, dia berjalan di belakang Ye Guan dan memanjat lagi. Ye Guan tahu bahwa dia tidak ingin membuang-buang waktu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus melangkah maju sambil menggendongnya di punggungnya. Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Aku hanya sedikit penasaran. Kamu adalah seorang kultivator pedang, dan tidak banyak kultivator pedang setingkat dirimu di dunia ini. Bagaimana mungkin kamu memiliki ide yang kacau seperti itu?" "Ye Guan Dao, saya laki-laki normal." Sui Gujin berkata, "Menurut pendapatku, seorang kultivator pedang pada levelmu seharusnya hanya memiliki dao besar di dalam hatinya." Ye Guan berkata, "Jika aku bertemu wanita jelek, aku hanya akan memiliki tao di hatiku. Jika aku bertemu wanita cantik, maka aku akan menjadi pria normal." Mendengar kata-kata Ye Guan yang setara dengan memuji seseorang yang menyamar, Sui Gujin meliriknya dan berkata, "Kamu jujur." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika aku bertemu orang lain, mungkin aku akan ceroboh. Tetapi saat aku bertemu Nona Sui, aku tidak punya pilihan selain bersikap jujur, karena tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan darimu." Sui Gujin tidak mengatakan apapun lagi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Sui, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Sui Gujin berkata, "Saya tidak menjamin jawabannya." Ye Guan berkata, "Nona Sui, karena terlalu pintar, bukankah itu terlalu melelahkan?"
Sui Gujin berkata, kamu juga sangat pintar. Apakah kamu lelah? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya aku hanya sedikit pintar, tidak sepintar dirimu dan Master Dao Pen. Sui Gujin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sadar diri. Otaknya hanya bisa berurusan dengan Taye. Saat dia bertemu pria besar yang pandai membuat rencana, dia masih tertinggal jauh. Ye Guan melanjutkan, Muki memberitahuku tentang gulungan yang kau berikan padanya. Nona Sui, kau sungguh menakjubkan, terutama kalimatnya, tatanan yang ingin dibangun oleh semua makhluk hidup, itu benar-benar membuatku tiba-tiba tercerahkan. Dia belum pernah berpikir ke arah ini sebelumnya. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya menciptakan ketertiban untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memikirkan bagaimana menggerakkan seluruh makhluk hidup untuk bersama-sama membangun ketertiban tersebut. Coba kamu pikirkan, perintah ini bukan hanya tujuannya, Ye Guan, tapi juga tujuan semua makhluk hidup. Seberapa mengerikankah itu? Dia sungguh menantikan hari itu. Sui Gujin berkata dengan tenang, tidak ada yang serius. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak, menurutku kamu hebat. Dulu aku bertarung sendirian dan tidak benar-benar mengerahkan semua makhluk hidup di alam semesta Guangxuan milikku. Namun sekarang berbeda. Aku ingin mengerahkan semuanya. Tatanan semua makhluk hidup. Tatanan yang ingin dibangun oleh semua makhluk hidup. Memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan menghela napas. Oh, kalau saja aku bertemu denganmu lebih awal. Sui Gujin masih tidak mengatakan apapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak terlalu tertarik dengan perintah semacam ini? Sui Gujin berkata, iya. Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Peradaban Sui Ming saat ini sudah merupakan peradaban paling maju di alam semesta. Sistem dan tatanannya pasti jauh lebih baik daripada alam semesta Guangxuan saat ini. Sui Gujin tiba-tiba berkata, kamu juga sedikit mengejutkanku. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengatakannya? Sui Gujin berkata, tidak apa-apa, aku hanya menganggapmu sangat naif. Ye Guan, Sui Gujin berkata, aku tidak bermaksud menghinamu. Ye Guan mengangguk, aku tahu, tak seorang pun dari mereka berbicara lagi. Ye Guan mempercepat langkahnya sambil menggendong Sui Gujin di punggungnya. Meskipun sentuhan khusus di punggungnya sangat nyaman, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Sui Gujin ke kuil perunggu. Di anak tangga batu, mereka melihat laki-laki itu, yang masih berlutut di sana dan terus-menerus bersujud. Ye Guan menatap pria itu dengan ekspresi serius. Orang inilah yang menyerang sebelumnya. Sui Gujin menatap pria itu dan mengerutkan kening. Ye Guan dengan lembut menurunkan Sui Gujin dan berjalan perlahan mendekati pria itu. Pada saat ini, pria itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk melihat Ye Guan dan Sui Gujin. Ye Guan berhenti dan diam-diam menjadi waspada. Namun, pria itu tidak bergerak. Mula-mula dia menatap Sui Gujin dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Namun tak lama kemudian dia menatap Ye Guan lagi. Saat dia melihat Ye Guan, keterkejutan juga tampak di matanya. Melihat pihak lain tidak menyerang secara langsung, Ye Guan merasa sedikit lega. Dia menghampiri dan bertanya, siapa namamu? Pria itu mengerutkan kening, jelas tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan kesadaran spiritual perlahan melayang ke arah Ye Guan. Ye Guan mengerti maksudnya dan tidak melawan. Dia membiarkan kesadaran spiritual mengalir ke lautan kesadarannya. Segera,
bahasa dan karakter kuno muncul di lautan kesadarannya. Bahasa dan tulisan peradaban nenek moyang kita. Ye Guan sedikit bersemangat. Orang di depanku benar-benar ada hubungannya dengan peradaban leluhur. Pria itu menatap Ye Guan dan berkata, "Aura dan rahasiamu tersembunyi." Ye Guan mengangguk. Ya, pria itu terkejut dan berkata, "Orang yang menyembunyikan aura dan rahasiamu begitu kuat." Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya dan bertanya, "Sekarang di era apa?" Ye Guan berkata, "Aku juga tidak tahu." Lelaki itu merentangkan telapak tangannya, menempelkan ibu jari dan jari telunjuknya. Lalu setelah beberapa saat, ia berbisik, 100 miliar tahun telah berlalu. 100 miliar tahun, kelopak mata Ye Guan berkedut, orang ini berumur panjang, tidak mungkin. Mata pria itu kembali dipenuhi kebingungan. Mereka semua sudah pergi. Mereka semua sudah pergi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Siapa namamu, senior?" Pria itu menatap Ye Guan dan mengerutkan kening. "Biarkan aku memikirkannya." Ye Guan, pria itu berkata, "Saya telah disegel terlalu lama. Banyak ingatan saya tidak hanya hilang, tetapi juga sangat membingungkan." Ye Guan mengangguk, "Senior, pikirkanlah dengan saksama. Aku tidak terburu-buru." Pria itu perlahan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan berbisik, "Namaku Kezan, penjaga segel." Di akhir pidatonya, tatapan matanya menjadi luar biasa penuh tekad. "Ye Guandao, senior, apakah Anda dari peradaban leluhur?" Pria itu mengangguk. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, apa yang terjadi dengan peradaban leluhur saat itu? Mengapa menghilang tanpa jejak?" Kezan menggelengkan kepalanya, tampak agak kesakitan. "Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak ingat." Ye Guan ingin menanyakan sesuatu, tetapi pria itu berjalan perlahan menuruni tangga. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior, bisakah kita masuk ke aula perunggu?" Pria itu tidak berbicara. Ye Guan ingin menanyakan sesuatu, tetapi Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Dia sudah pergi." Ye Guan tercengang. Dia menatap pria itu. Pada saat ini, tubuh pria itu telah menjadi ilusi tanpa dia sadari. Jelaslah dia sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ye Guan terkejut. Namun segera dia berbalik menatap Sui Gujin. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pihak lainnya telah pergi. Bagaimana Nona Sui tahu hal itu? Mungkinkah itu? Sui Gujin meliriknya dan berkata, "Kultivasiku telah pulih. Apakah kamu mengerti?" Sambil berbicara, dia berjalan menuju istana perunggu. Ye Guan merasa sedikit malu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan misterius yang menyelimuti sekelilingnya telah menghilang. Ye Guan mengikutinya. Mereka berdua dengan cepat memasuki kuil perunggu, di mana sebuah patung tanpa wajah diabadikan. Ye Guan memandang patung itu dan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada wajah? Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Ini bukanlah patung tanpa wajah, tetapi suatu kekuatan misterius yang mengaburkan wajah patung tersebut, sehingga patung tersebut tidak dapat melihat wujud aslinya. Ketika dia melihatnya dengan teliti, dia mendapati bahwa patung itu tidak mempunyai kekuatan apapun maupun nafas jiwa. Dengan kata lain, ini hanyalah patung sederhana. Alasan mengapa wajahnya tidak terlihat mungkin karena patung itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sui Gujin menatap patung itu dalam diam. Ye Guan berkata, "Nona Sui, mungkinkah ini mantan penguasa alam semesta?" Sui Gujin menoleh ke arah Ye Guan.
Tuan Ye, saya tidak tahu segalanya. Ye Guan, Sui Gujin memandang ke panggung di bawah patung, di mana terdapat sebuah cincin perunggu antik dan botol giok putih perunggu antik. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan dan botol giok putih muncul di tangannya. Cincin penyimpanan itu disegel dengan kekuatan misterius, dan kesadaran spiritual tidak dapat menembusnya sama sekali. Botol giok putih itu tidak disegel. Dia perlahan membuka tutup botol dan di dalam botol itu ada setetes darah berwarna kuning. Darah, Ye Guan dan Sui Gujin keduanya sedikit terkejut. Sui Gujin dengan penasaran menuangkan setetes darah ke telapak tangannya. Akan tetapi, begitu setetes darah itu jatuh ke telapak tangannya, darah itu langsung meresap ke telapak tangannya. Dalam sekejap, mata Sui Gujin melebar, dan darah di tubuhnya mendidih. Pada saat ini, pakaiannya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Bab 1430. Sungguh tidak nyaman, melihat pemandangan ini. Ye Guan merasa ngeri. Dia buru-buru meraih tangan Sui Gujin. Tetapi kekuatan darah yang amat mengerikan langsung menyetrumnya dan membuatnya mundur dengan kasar. Dia melihat tangan kanannya dan menemukan beberapa retakan. Apa-apaan? Ye Guan terkejut. Melihat pakaian Sui Gujin menghilang sedikit demi sedikit. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan domain pedang langsung menutupi seluruh istana perunggu, mengisolasi segalanya. Melihat ekspresi Sui Gujin yang kesakitan, Ye Guan buru-buru berkata, "Nona Sui." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya. Pedang King Xuan pun melayang dan menancap di kening Sui Gujin. Namun, pedang King Xuan tidak mampu menekan kekuatan darah yang mengerikan itu. Xiao Hun berkata dengan kaget, "Nona, kekuatan darah ini terlalu kuat. Gadis ini tidak dapat menahannya sama sekali." Ye Guan terkejut dan bertanya, "Tidak bisakah kau menahannya?" Xiao Hun berkata, "Tidak, tidak. Darah ini sudah menyatu dengan darahnya. Jika aku menggunakan kekuatanku untuk menekannya dengan paksa, dia tidak akan mampu menahannya." Ye Guan bergegas berjalan di depan Sui Gujin. Pada saat itu, pakaian di tubuhnya telah berubah menjadi abu. Kekuatan darah yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Sungguh mengerikan. Tubuhnya tidak mampu menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Xiao Hun buru-buru berkata, "Sayangku, cepatlah dan berikan darahnya kepadamu, cepatlah." Ye Guan sedikit bingung, bagaimana cara menarik ini? Xiao Hun berkata, "Lakukan dengannya." Ye Guan bingung. Xiao Hun berkata dengan cemas, "Cepatlah, hanya jika kau bersatu dengannya, darahmu bisa menyatu. Hanya darahmu yang bisa bersaing dengan darah ini." "Tidak," Sui Gujin tiba-tiba meraung, dan dia menatap Ye Guan dengan tatapan yang bisa membunuh. Dia mendengar kata-kata Xiao Hun dengan jelas. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada cara lain?" Xiao Hun berkata dengan cemas, "Sayangku, jika kamu ragu-ragu lagi, jiwanya akan tercerai-berai." Melihat Sui Gujin hendak berubah menjadi abu, Ye Guan tidak ragu lagi. Dia berjalan di depan Sui Gujin. Sui Gujin menatapnya. Ye Guan menatap lurus ke matanya yang sudah merah menyala. "Nona Sui, aku perlu menyalurkan kekuatan darah di tubuhmu ke tubuhku. Tapi sebelum itu, kita harus menyatu dulu." Sui Gujin menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tetapi matanya memperlihatkan keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Guan tidak ragu lagi. Dia mendekatinya. Begitu dia mendekat, kekuatan darah mengerikan yang keluar dari Sui Gujin menghancurkan pakaiannya. Keduanya telanjang saat itu, merasakan perubahan di tubuh Ye Guan.
Mata Su Gujin menunjukkan keputusasaan dan keengganan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius melonjak ke lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, suara Ye Guan terngiang di benaknya. Mari kita gabungkan. Lalu kamu kendalikan tubuh dan kekuatan garis keturunanku. Begitu dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa lautan kesadaran Ye Guan telah terbuka sepenuhnya untuknya. Tempat ini adalah tempat yang paling berbahaya bagi seseorang. Karena di tempat ini terdapat kesadaran manusia. Sekali disusupi, artinya pihak lain dapat mengendalikan segalanya mengenai orang yang disusupi. Inilah yang dalam dunia kultivasi disebut mengambil alih tubuh. Pada saat ini, Ye Guan menurunkan seluruh kewaspadaannya dan sepenuhnya membuka tempat ini untuknya. Segera, kesadaran spiritual Sui Gujin memasuki lautan kesadaran Ye Guan dan sepenuhnya mengendalikan segalanya tentang Ye Guan. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan segalanya tentang Ye Guan, termasuk apa yang sedang dipikirkannya saat ini, dan dia juga bisa mengendalikan segalanya tentang dirinya, bahkan ingatan masa lalunya, tetapi dia tidak menjelajahi ingatan masa lalunya. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menghapus kesadaran Ye Guan dan membuatnya jelas hanya dengan pikirannya. Dia menatap laki-laki yang begitu dekat dengannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan sedikit kerumitan. Setelah beberapa saat, Sui Gujin mulai mengendalikan darah di tubuh Ye Guan, dan ketiga kekuatan darah di tubuh Ye Guan juga memasuki tubuhnya bersama jiwa masing-masing. Namun, begitu mereka memasuki tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia tidak mampu menahan kekuatan keempat garis keturunan. Melihat ini, Ye Guan buru-buru memasukkan 4 jenis kekuatan garis keturunan ke dalam tubuhnya. Begitu kekuatan itu memasuki tubuhnya, wajahnya berubah drastis. Darah misterius mengalir ke tubuhnya seperti aliran magma. Dalam sekejap, dia merasakan tubuhnya terbakar seperti hendak meleleh. Ye Guan merasa ngeri. Dia tidak menyangka garis keturunan misterius ini akan begitu mengerikan. Dan saat itulah 3 kekuatan garis keturunan menekannya. Jika tidak ada 3 kekuatan garis keturunan yang menekannya, dia akan langsung berubah menjadi abu. Ye Guan melepaskan Su Gujin, dan dia pun jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya merah, bagaikan sepotong besi panas membara. Garis keturunan misterius ini jauh melampaui harapannya. Karena selama ini, tak ada satupun kekuatan darah yang mampu menandingi ketiga garis keturunannya. Namun pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam setetes darah ini begitu mengerikan, hingga ketiga kekuatan darahnya hanya mampu menandinginya dengan pas-pasan. Tentu saja ini terkait dengan kekuatannya sendiri. Garis keturunannya yang gila saat ini secara alami jauh dari sebanding dengan ayah dan kakeknya. Dia ingin menekannya dengan niat pedang ketertiban, tetapi menemukan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Pedang perintahnya sama sekali tidak berpengaruh pada garis keturunan ini. Melihat Ye Guan yang meringkuk di tanah, Sui Gujin tetap terdiam, karena menyatunya kesadaran spiritual mereka. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan penderitaan Ye Guan. Bahkan Ye Guan, dengan tekad bajanya, hampir tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu. Dia tiba-tiba duduk perlahan, lalu dengan lembut membantu Ye Guan berdiri. Targetnya adalah aku, biarkan ia memasuki tubuhku. Ye Guan masih memiliki sedikit rasionalitas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu lemah, jika itu memasuki tubuhmu, kamu tidak akan mampu menahannya." Sui Gujin berkata, "Kamu juga tidak tahan." Ye Guan menyeringai,
namun senyumnya menjadi sedikit mengerikan karena rasa sakitnya. Ya, tentu saja aku bisa. Darah ayahku, darah bibiku, darah ibuku, tidak terkalahkan di dunia. Dan pasti bisa menekan hal ini. Sui Gujin berkata, ini bukan masalah garis keturunan, tapi kekuatanmu saat ini tidak cukup. Ye Guan menggelengkan kepalanya, jika aku tidak tahan, kamu pun tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Sui telah diam sejak zaman kuno. Ye Guan berbaring dalam pelukannya. Dia bisa melihat pemandangan tak berujung ketika dia mengangkat matanya. Tetapi saat ini dia hanya ingin pingsan. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak boleh pingsan sekarang. Kalau dia pingsan, garis keturunan misterius itu akan sepenuhnya mengambil alih kendali. Tetapi kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur pada saat ini. Sui Gujin tiba-tiba berkata, ayo ngobrol. Jelas, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Ye Guan pingsan saat ini. Ye Guan bertanya dengan lemah, apa yang kamu bicarakan? Sui Gujin berkata, pesanan Anda. Mata Ye Guan yang hampir tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya muncul di dalamnya. Bagus. Sui Gujin menatapnya, saya tidak terlalu menghargai perintah Anda. Ye Guan berkata, aku tahu. Sui Gujin berkata, alam semesta ini sangat luas, dan terdapat banyak peradaban. Setiap peradaban memiliki sistem dan aturannya sendiri. Tidak realistis bagi Anda untuk mengintegrasikan semua peradaban di alam semesta ini dan membuat mereka mengikuti perintah Guangxuan Anda. Selain itu, bahaya dari satu kekuatan dominan jauh lebih mengerikan daripada yang Anda kira. Karena itu berarti. Ye Guan berkata, saya mengerti. Sui Gujin berkata, tapi kau masih ingin menyatukan seluruh alam semesta, kan? Ye Guan mengangguk, ya. Sui Gujin menatap Ye Guan, demi kekuasaan. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Sui Gujin berkata, demi ketenaran. Lagi pula, sepanjang masa, tidak ada seorang pun yang mampu menyatukan seluruh alam semesta. Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Sui Gujin berkata lagi, untuk kekuatan tertinggi, jika Anda dapat menyatukan seluruh alam semesta dan menyerap kekuatan iman semua makhluk hidup di alam semesta, itu pasti sangat kuat. Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Dia menatapnya, agak bingung. Ye Guan berkata, Nona Sui, apakah menurutmu bibiku kuat? Sui Gujin mengangguk, matanya penuh kesungguhan, kekuatan yang tak terkalahkan. Ye Guan berkata dengan lembut, aku juga punya kakek dan paman, mereka juga sangat kuat. Sui Gujin menatapnya dan berkata, Anda memiliki banyak pendukung. Ye Guan memaksakan senyum di wajahnya, tahukah kau apa yang akan terjadi jika beberapa orang yang tak terkalahkan berkumpul? Sui Gujin menyipitkan matanya sedikit, pemenangnya akan ditentukan. Ye Guan mengangguk, Nona Sui, Anda belum pernah bertemu bibi saya, jadi Anda tidak tahu betapa buruknya dia. Biar saya beritahu Anda, di seluruh jagat raya, dia hanya peduli pada ayah saya. Ayah saya membawanya ke jagat raya untuk menunda duel mereka. Tetapi saya tahu bahwa ayah saya tidak dapat menundanya terlalu lama. Sui Gujin menatap Ye Guan, kau punya dua tujuan. Pertama, kau ingin menjadi lebih kuat dari mereka. Hanya dengan menjadi lebih kuat dari mereka, kau bisa menghentikan pertarungan hidup dan mati mereka dan mencegah terjadinya tragedi. Dan jika kau ingin menjadi lebih kuat dari mereka, satu-satunya cara saat ini adalah menyatukan seluruh alam semesta dan mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup. Kedua, bahkan jika kau tidak melampaui mereka pada akhirnya, seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaanmu. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka akan mempertimbangkan seluruh alam semesta karena dirimu.
Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Ye Guan menyeringai, "Kamu benar-benar orang terpintar yang pernah aku temui." Sui Gujin terdiam. Dia tahu bahwa Ye Guan di depannya tidak berbohong. Ketika pertama kali melihat wanita berok polos, wanita itu memandang semua orang seolah-olah mereka adalah semut. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena pelatihan Ye Guan, seluruh tanah lama akan lenyap dari dunia pada hari itu. Ada miliaran makhluk hidup di seluruh tanah lama. Tetapi jika wanita itu mengambil tindakan, dia pasti tidak akan berkedip sedikit pun. Mata Ye Guan tiba-tiba tertutup perlahan. Sui Gujin menarik kembali pikirannya dan berkata tergesa-gesa, "Jangan tidur." Ye Guan berkata dengan lemah, "Terlalu lelah." Melihat Ye Guan hendak menutup matanya, Sui Gujin tiba-tiba menjadi cemas dan langsung meraih tangannya. Saat berikutnya, Ye Guan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Dia tertegun. Sui Gujin berkata, "Apakah kamu masih ingin tidur?" Suaranya bergetar. Ye Guan berkata, "Aku merasa lebih buruk." Sui Gujin, karena teraktivasinya garis keturunan yang gila itu, dan kemauannya sendiri sudah hampir habis karena perlawanan terhadap garis keturunan yang misterius itu. Bagaimana dia bisa menahan rangsangan seperti itu dari Sui Gujin? Merasakan kelembutan di tangannya dan memikirkan beberapa adegan sebelumnya, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan berbalik untuk menekan Sui Gujin di bawahnya. Wajah Sui Gujin tiba-tiba berubah. Dia tidak melawan, hanya menatap Ye Guan dengan sangat dingin. Ye Guan merasakan sakit yang teramat sangat saat ini, bukan hanya di sekujur tubuhnya, melainkan juga di bagian tubuh lainnya. Rasanya seperti tubuhnya dipenuhi udara dan hendak meledak. Tetapi dia masih mempertahankan sedikit rasionalitasnya. Karena dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia akan menyakiti wanita di depannya. Tapi itu sungguh tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya, mengusap dahinya dengan lembut ke dahi Sui Gujin, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku akan menggosoknya saja. Aku tidak akan masuk." "Apakah tidak apa-apa?" Sui Gujin mengira dia sedang mengusap dahinya, jadi dia mengangguk, bersambung,